Pemirsa, sidang lanjutan gugatan Citizen Lawsuit atau sidang gugatan publik terkait dugaan keabsahan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hari ini di Pengadilan Negeri Solo ditunda. Pemirsa, agenda persidangan yang memasuki tahap pembuktian dokumen khususnya bukti surat terkait ijazah Joko Widodo sejak jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi diputuskan ditunda oleh majelis hakim. Dalam perkara ini seharusnya menghadirkan kedua belah pihak antara penggugat yang diajukan oleh dua lulusan Universitas Gadjah Mada, yakni Top Taufan dan juga Bangun Sutoto. Sementara untuk tergugat tergugat satu yakni Joko Widodo, tergugat dua Rektor UGM Profesor Ova Emilia, tergugat tiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening, serta tergugat empat yakni Polri. Inilah sebenarnya, seperti selalu saya katakan, inilah sebenarnya tempat yang paling terhormat untuk Pak Joko Widodo yang katanya akan menunjukkan ijazah SD sampai kuliah di UGM di pengadilan tanpa memenjarakan orang lain. Karena apa? Ketika Anda memenjarakan orang lain nanti ada balasan-balasan juga, laporan balik, pidana lagi seperti yang terjadi sekarang, tidak bakal selesai begitu. Seperti laporan saya di Polda DIY atas dua laporan sebagaimana diajukan oleh pihak penggugat hari ini setelah dilakukan penelitian secara seksama oleh majelis hakim. Ada yang tidak sinkron, maka untuk menghindari masalah di kemudian dalam hal memberikan pertimbangan hukum ketika menjatuhkan putusan, maka Pemirsa, sidang dakwaan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali ditunda. Jaksa menyebut kondisi Nadiem belum pulih seusai dioperasi. Siap yang mulia. Sidang dakwaan terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook kembali ditunda. Majelis hakim memutuskan dakwaan akan dibacakan pada Senin 5 Januari 2026 mendatang. Dalam sidang atas tiga terdakwa anak buah Nadiem pekan lalu, Nadiem Makarim diduga menerima uang 809,5 miliar rupiah terkait dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek 2019 hingga 2022. Kami mengikuti. Pemirsa, dugaan praktik investasi bodong yang disebut merugikan masyarakat hingga 362 miliar rupiah menjadi sorotan publik. Sejumlah elemen masyarakat menyampaikan aspirasi terkait penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Gerakan Masyarakat Peduli Uang Rakyat Gempur menggelar aksi di depan markas Polda Metro Jaya. Mereka menyampaikan aspirasi terkait dugaan praktik investasi ilegal yang dinilai telah menyebabkan kerugian ratusan korban. Dugaan tersebut disebut melibatkan sebuah perusahaan yang saat ini masih dalam proses penanganan aparat penegak hukum. Nilai kerugian yang disebutkan mencapai sekitar 362 miliar rupiah dari skema investasi yang diduga tidak memiliki izin resmi. Melalui aksi ini, peserta aksi mendorong proses penanganan kasus dilakukan sesuai ketentuan untuk memberi kepastian hukum. Juga mendesak kepada aparat penegak hukum untuk melanjutkan proses penegakan hukum agar tidak di jalan tempat, agar terjadinya iklim investasi yang aman, agar tidak terjadi lagi investasi bodong ke depan. Yang ketiga, kami juga mendesak DPR RI sebagai fungsi pengawasan untuk mempersulit untuk dalam rangka kerjasama atau investasi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero tahun 2018 hingga 2023 dengan terdakwa anak pengusaha Riza Khalid Muhammad Keri Adrianto Riza kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dua saksi memberatkan yang dihadirkan jaksa menyebut penyewaan kapal milik terdakwa Keri Adrianto Riza telah sesuai prosedur Pertamina. Bahkan Pertamina dinilai mengalami keuntungan besar dengan menyewa kapal berbendera Indonesia tersebut. Keduanya juga mengakui penyewaan kapal sangat penting untuk menambah produk Pertamina. Menanggapi keterangan kedua saksi, tim kuasa hukum terdakwa Keri, Hamdan Zulfa, menegaskan tuduhan jaksa tentang formalitas dalam proses penyewaan kapal PT Jenggala Maritim Nusantara tidak terbukti.
Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Kiri dan 2 terdakwa lainnya menyebabkan kerugian negara hingga 285,1 triliun rupiah. Sidang mereka bilang bahwa pada saat kapal saya disewa, harga sewa di pasaran dunia itu $64.000 per hari. Sedangkan kapal saya disewa di harga $37.000 per hari. Jadi selisihnya besar sekali, maka karena itu PIS mendapatkan keuntungan yang besar sekali dari Pemirsa, Pengadilan Tipikor Semarang menggelar sidang perdana terhadap terdakwa Diki Syahbandinata. Diki didakwa dalam perkara dugaan korupsi terkait pemberian kredit kepada PT Sritex dengan potensi kerugian negara ratusan miliar rupiah. Mantan petinggi sebuah bank plat merah, Diki Syahbandinata, menjalani sidang dugaan korupsi terkait pemberian kredit kepada PT Sritex di Pengadilan Tipikor Semarang. Jaksa menyebut kredit yang diberikan pada periode 2020 hingga 2024 tidak sepenuhnya didasari analisis memadai. Selain itu dinilai tidak memenuhi prosedur yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar 671 miliar rupiah. Menanggapi dakwaan tersebut, tim penasihat hukum menyatakan kliennya tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan kredit. Karena seluruh proses disebut dilakukan melalui komite kredit sesuai ketentuan. Terdakwa telah menyampaikan nota keberatan dalam sidang dan perkara akan dilanjutkan pada 6 Januari 2026. Tidak pernah satu keputusan dilakukan oleh satu orang, karena ini kolektif. Kalau lihat jalan-jalannya tadi, kalau seandainya komite kredit tidak meloloskan dan beliau bukan, dan dia punya vice president apa semua nggak tanda tangan, nggak terjadi masalah ini. Jadi memang kami kebetulan tim dari Kejagung, jadi nanti untuk terkait dan hal lain mungkin bisa langsung. Kesal lantaran tidak ditemui Wali Kota Bekasi, ratusan buruh tutup jalan protokol hingga sebabkan kemacetan panjang. Ketegangan mereda setelah perwakilan buruh dapat bertemu dengan pihak pemerintah Kota Bekasi. Merasa kesal karena tidak ditemui Wali Kota Bekasi, pendemo menutup akses Jalan Raya Ahmad Yani hingga menyebabkan kemacetan panjang. Pendemo menuntut agar pihak pemerintah Kota Bekasi segera menaikkan UMK dengan indeks alfa sebesar 0,9%. Untuk penyesuaian upah berdasarkan inflasi, PE dan indeks. Nah, indeksnya itu 0,4 sampai 0,9. Nah, kami minta indeks yang maksimal 0,9. Gitu. Nah, kemarin memang udah diplenokan. Dan hari ini kami mendatangi kantor Pak Wali Kota dalam rangka meminta Pak Wali Kota untuk memberikan kebijakan 0,9 tersebut. Ketegangan mereda setelah perwakilan buruh dapat bertemu dengan pihak pemerintah Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga dari 4 desa di Kabupaten Rokan Hilir Riau menggelar aksi damai terkait izin hak guna usaha perkebunan sawit. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi atas perpanjangan izin tersebut. Kalaupun kita melakukan aksi tetaplah. Pemirsa, ratusan warga berunjuk rasa di depan gerbang sebuah perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir. Mereka menyampaikan harapan agar pemerintah melakukan peninjauan ulang terhadap rencana perpanjangan izin HGU. Menurut warga, masa berlaku izin HGU lahan tersebut telah berakhir pada akhir tahun 2023. Mereka juga menilai sejumlah program yang pernah disampaikan belum sepenuhnya dirasakan oleh warga sekitar. Warga berharap pemerintah menindaklanjuti hal ini sesuai ketentuan yang berlaku. Usai menyampaikan aspirasi, masa membubarkan diri secara tertib. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan terkait aspirasi tersebut. Maka pada hari ini kami minta kepada Pak Presiden Prabowo untuk menolak dan mensita daripada lahan-lahan mafia ex-PT Salim Infomas yang mana sampai hari ini mereka masih beroperasi. Untuk itu kami memohon kepada Pak Presiden Prabowo agar menyita aset negara ini.
Kita ke informasi lain, pemirsa, bencana alam yang melanda Aceh membuat tabung gas LPG mengalami kelangkaan. Di sejumlah titik pendistribusian, warga rela mengantre untuk mendapat gas LPG sejak subuh. Puluhan warga yang sebagian besar merupakan ibu-ibu bersorak gembira saat sebuah truk Pertamina yang mengangkut gas LPG 3 kg tiba di Kecamatan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu lantaran dalam beberapa pekan terakhir warga kesulitan memperoleh gas LPG 3 kg akibat bencana alam yang melanda wilayah Aceh dan sekitarnya. Sementara itu, antrian panjang mewarnai pendistribusian gas LPG 3 kg di halaman Masjid Al-Abrar, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah. Membludaknya antrean membuat beberapa warga memilih pulang karena khawatir tidak kebagian lantaran kuotanya hanya 560 tabung per titik. Bukan bantuan pakaian maupun mainan, korban Aceh khususnya anak-anak ini lebih memilih meminta Al-Quran. Dan pemirsa, momen mengharukan ini maksud kami beredar luas di media sosial. Tunggu, kan ada Quran ini, Pak. Ini ada Quran. Ya, ini kok bisa. Berapa, Bu? Tunggu, nak. Tunggu, nak. Ambil deh, Pak. Ambil deh, Pak. Ya Allah. Kami belum dapat, Bu. Iya, nak. Sabar ya, nak, ya. Sabar ya, nak, ya. Makasih banyak, Bu. Nah, sayang. Iya, nak, nah. Kasih, Bu. Iya. Dibaca ya, nak. Aku satu, Bu. Ada momen tak biasa di tengah lokasi pengungsian para korban bencana banjir Padang Aceh. Bukan mainan ataupun pakaian. Para pengungsi yang didominasi anak-anak ini justru lebih memilih untuk meminta Al-Quran kepada donatur yang datang. Momen ini dibagikan oleh sejumlah selebgram yang datang ke lokasi bencana di media sosial. Momen mengharukan ini pun sontak menjadi perbincangan dan beredar luas di jagat maya. Al-Quran. Abang pajak buat. Balik daya. Pemirsa, warga Kecamatan Bintang, Aceh Tengah harus buka jalur secara mandiri untuk menjemput bantuan. Dengan menggunakan sepeda motor modifikasi, warga bahu-membahu membuka akses jalan yang terputus. Beginilah perjuangan warga desa Serule, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh untuk menjemput bantuan. Sebagian besar jalur menuju desa mereka masih terisolir. Warga setiap hari secara mandiri membuka jalur akses dari desa ke posko-posko bantuan terdekat menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi. Warga harus menempuh jarak sekitar 28 km menuju Kecamatan Bintang untuk menjemput bantuan. Hampir sebulan setelah bencana banjir bandang dan longsor menerjang, jalur menuju 3 desa di Kecamatan Bintang, yakni Desa Konyel, Atu Payung, dan Serule masih terisolir timbunan tanah. Tim DVI Polda Sumatera Barat kembali mengidentifikasi 6 jenazah korban banjir dan longsor di Sumatera Barat yang sebelumnya dimakamkan tanpa identitas. Meskipun identitas telah terungkap, mayoritas keluarga sepakat tidak memindahkan makam korban. Setelah melalui proses panjang, Polda Sumatera Barat secara resmi menyerahkan sertifikat identifikasi kepada 6 keluarga korban yang identitasnya kini telah terverifikasi secara ilmiah melalui uji DNA. Sertifikat diserahkan langsung Wakapolda Sumatera Barat Brigjen Pol Solihin di Aula Rumah Sakit Bayangkara Padang. Meskipun identitas 6 korban telah terungkap, hanya 1 jenazah korban yang akan dipindahkan. Sementara 5 korban lainnya tetap dikebumikan di lokasi pemakaman saat ini, yakni TPU Bungus dan TPU Agam. Pihak otoritas hanya akan melakukan penggantian identitas pada batu nisan. Saat ini tim DVI masih terus berupaya mengidentifikasi 28 jenazah korban lainnya.
masih 28 lagi belum nunggu hasil. Sedangkan yang kata Bapak tadi 84 ya yang masih belum ditemukan, itu tetap kita akan melakukan pencarian. Pak Kapolda Sumbar Irjen Gatot sudah berkomitmen bahwa sampai pun kapanpun akan dilakukan pencarian. Anggota kami masih ada di lokasi-lokasi yang pencarian, baik anjing pelacak maupun anggota BRIMOB saat itu di sana. Jadi kita juga melakukan dari rekan-rekan untuk kita bisa mengurangi sedikit duka dari rekan-rekan kita. Setidaknya kita bisa mengurangi. Polda Sumatera Barat juga menegaskan akan terus melakukan pencarian korban hilang dan mengimbau masyarakat yang kehilangan anggota keluarga untuk tetap menjalin komunikasi intensif dengan posko DVI. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan ibu dan anak-anak korban bencana banjir dan longsor Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ikuti trauma healing. Trauma healing dilakukan untuk membangun kembali semangat para korban bencana. Semuanya, ya, Srikandi. Sebanyak 666 jiwa korban bencana banjir dan longsor ikuti trauma healing di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebanyak 112 anak-anak korban bencana ikuti trauma healing. Menurut Direktur Utama PT PN 4 Paonko Jatmiko Kasantosa mengaku trauma healing yang dilakukan untuk membangun kembali semangat para korban bencana banjir dan longsor. Satu, minimal kondisi psikologis dan juga pendidikan anak-anak terutama dan juga ibu-ibu juga itu terdukung dan mereka segera bisa paling nggak secara psikologis dulu normal nih. Secara psikologis normal mereka mendapat ketenangan, kenyamanan bahwa kemudian infrastruktur hunian sementara tidak tetap sebagainya, ini proses nih. Sambil menunggu proses itu mereka mental harus segera pulih dulu. Selain memberikan trauma healing pada anak-anak korban bencana, relawan juga memberikan trauma healing pada ibu-ibu korban bencana agar mereka dapat bangkit kembali. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Warga korban bencana banjir bandang dan longsor di Aceh Gayo Aceh kini sudah bisa memulai aktivitas menggunakan jembatan meski jembatan tersebut hanya terbuat dari batang pohon. Jembatan darurat tersebut sangat membantu warga dalam beraktivitas sehari-hari. Warga didampingi anggota TNI bergotong royong membuat jembatan darurat di Wih Dusun Jamat, Aceh Gayo Aceh. Jembatan darurat yang dibuat menggunakan sisa-sisa batang pohon ini kini bisa dilewati warga untuk keluar dari desanya yang sebelumnya sempat terisolir karena jalan dan jembatan terputus akibat bencana banjir bandang dan longsor. Sebelum jembatan darurat ini dibangun, warga harus menaiki rakit buatan dan mengarungi derasnya aliran sungai untuk menyeberang ke Desa Lingge. Jembatan darurat ini juga sangat berguna bagi warga desa dan petugas untuk mengantarkan logistik. Meski demikian, jembatan yang hanya bersifat sementara ini dikhawatirkan akan kembali rusak jika aliran sungai kembali naik saat cuaca ekstrim kembali terjadi. Namun warga dan anggota TNI saat ini sedang membangun jembatan gantung yang lebih kokoh agar bisa dilalui warga dan sepeda motor. Rencananya jembatan gantung ini akan segera rampung dan bisa digunakan sepenuhnya sambil menunggu pemerintah membuat jembatan permanen. Pemirsa, jembatan kembar Marga Yasa di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kini sudah dapat dilalui pengguna jalan. Namun baru satu jembatan yang bisa dilalui itu pun harus bergiliran. Jembatan kembar Marga Yasa Tanah Datar, Sumatera Barat di Silayang bawah sempat tertutup oleh material lumpur pasca banjir bandang menerjang. 3 pekan pasca banjir dan tanah longsor, jembatan kembar Marga Yasa masih berdiri kokoh. Namun baru satu jembatan yang bisa dilewati kendaraan roda 2 dan roda 4 dalam jumlah terbatas. Untuk memastikan kekuatan struktur jembatan, tim ahli Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan pemeriksaan awal struktur jembatan. Hasilnya, struktur jembatan tidak mengalami penurunan, namun perlu perbaikan pilar jembatan yang tergerus banjir.
Jembatan Kembar Margayasa merupakan jalur distribusi logistik dan ekonomi yang menghubungkan kawasan pesisir Kota Padang dengan wilayah dataran tinggi Bukit Tinggi. Pemirsa, analis komunikasi politik Henry Satrio menyebut Presiden Prabowo kesal dengan menteri yang datang ke lokasi bencana hanya untuk pencitraan dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiban Wicaksono. Yang ingin saya katakan, Presiden sebetulnya mendapatkan informasi yang benar tuh. Makanya dia bilang dua hal. Kenapa saya yakin Presiden mendapatkan benar? Yang pertama dia bilang, saya nggak punya tongkat Nabi Musa nih. Jadi sabar. Kalau mau kita kerja bareng. Itu indikasi kata-kata dia tidak punya tongkat Nabi Musa. Itu menurut saya karena dia memahami sakitnya ada di sana. Parahnya di sana? Parahnya di sana. Makanya dia bilang sorry banget nih. Ini kalau saya bahasanya Henry Satrio nih ya, sorry banget nih. Gue gak punya tongkat Nabi Musa tapi gue berusaha kok. Gitu. Kemudian yang kedua, dia bilang jangan ada wisata bencana dong. Barusan nih. Dia kesel tuh sama, saya yakin dia kesel banget sama perilaku menteri-menterinya yang kesana, yang akhirnya sama sekali tidak menyelesaikan masalah, malah memperparah keadaan gitu. Misalnya apa misalnya? Sebut aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya hari ini saya juga hari ini disampaikan oleh Pak Prabowo, jangan jadi wisata bencana dan itu disampaikan kepada para pejabat menteri-menteri. Iya, itu Anda membaca apa itu? Ya kan itu ada beberapa menteri yang memang datang ke sana untuk pencitraan kan. Saya nggak Misalnya apa-apa. apa pencitraan apa? Misalnya apa? Ya bawa karung beras itu kan pencitraan. Jangan satu dong biar fair dong. Jangan satu. Gini. Jangan satu dong biar fair. Mau saya bukan tentang kegiatannya ya. Iya. Apalagi saya tidak pernah keberatan. Kita buka semua. Iya. Ini tenang. Satu karung beras, dua. Itu aja satu lah. Tapi maksud gua gini, yang inti poinnya adalah gini. Gua nggak masalah, saya nggak masalah mau ada pencitraan di sana. Asal 3 hal terpenuhi. Yang pertama lu punya rasa. Pakai rasa empati dong. Boleh kok pencitraan boleh. Yang kemudian sincere, tulus lah. Jadi kalau angkat beras, ngangkatnya rame-rame gitu. Jadi nggak kelihatan pencitraannya. Yang ketiga berdampak. Silakan aja. Kalau mau ke sana nunjuk-nunjuk kan satu partai itu ya. Nunjuk gitu terus kalau itu berdampak nggak apa-apa. Jadi saya nggak permasalahkan pejabat yang mau pencitraan di sana. Boleh. Asal itu tadi punya rasa, sincere dan berdampak. Rasa, ketulusan dan berdampak. Dan punya dampak. Nah, itu nggak apa-apa. Ya pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Pemirsa, sebuah dialog bersama awak media kembali digelar salah satu kementerian di Jakarta. Ya, selain menjadi media refleksi, dialog ini juga mempertegas langkah ke depannya. Kementerian Agama menggelar dialog dengan puluhan media yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya di Jakarta. Tema refleksi kinerja dari kurikulum cinta hingga ekoteologi untuk penanggulangan bencana diangkat untuk mempertegas langkah kebijakan Kemenak ke depannya, yaitu memperkuat pembinaan moral, efisiensi birokrasi, dan penguatan nilai keagamaan. Ia juga mendorong optimalisasi pengelolaan dana umat untuk dapat memperdayakan masyarakat secara mandiri. Tidak ada artinya pertumbuhan ekonomi yang sehebat apapun. Tidak ada artinya kekayaan negara sehebat apapun tanpa kerukunan. Ya. Apa artinya kaya negaranya, tetapi tidak ada ketenangan? Coba kita lihat di negara-negara lain. Alhamdulillah kita bisa menciptakan suatu kerukunan, stabilitas ekonomi dan stabilitas politik yang luar biasa. Dalam dialog ini, Menak mengajak seluruh insan media untuk bergerak memajukan potensi umat beragama agar agama menjadi penggerak kemajuan bangsa, bukan sekedar simbol keimanan. Dalam refleksi akhir tahun ini, Menteri Agama juga mengapresiasi peningkatan indeks kerukunan umat beragama yang mencapai 77,8% yang merupakan tertinggi sepanjang sejarah. Diharapkan umat antar agama dapat terus menjaga kerukunan untuk menciptakan kehidupan yang damai. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Tri Julianti, A News melaporkan. Pemirsa, merayakan Natal dapat dilakukan dengan berbagai cara. Nah, salah satunya di salah satu gereja di Kabupaten Tangerang yang mendirikan pohon Natal yang terbuat dari galon bekas. Ya, selain menjadi dekorasi yang unik, pohon Natal ini juga menjadi media edukasi untuk mencintai lingkungan. Ada yang unik di gereja Our Lady of Akita pada Natal tahun ini.
Pohon Natal yang berdiri setinggi 15 meter ini bukanlah dari pohon cemara, melainkan terbuat dari galon bekas lem mineral. Selain menjadi daya tarik utama di area gereja Our Lady of Akita, proses pembangunan pohon Natal ini melibatkan umat dari berbagai usia dan dilakukan secara bergotong royong. Pohon Natal yang ramah lingkungan ini selain menjadi dekorasi yang ikonik, juga menjadi bagian dari edukasi kepedulian sosial. Dasar Keuskupan Agung Jakarta tahun 2026 adalah keutuhan alam ciptaan. Mau mengajak bahwa melalui keluarga-keluarga ini semua, mari mendukung dan menghayati, memelihara kembali alam ini. Kegiatan ini juga melibatkan anak-anak sejak proses pengenalan hingga dekorasi. Diharapkan para jemaah muda dapat belajar mencintai lingkungan dengan cara yang menyenangkan. Menurut saya kreatif ya, karena dan bagus jadi penampilannya. Jadi nggak selamanya barang bekas itu jadi sampah, tapi juga menimbulkan membuat sesuatu itu jadi berguna lagi, recycle ya. Sama Ardes KAJ 2026 tentang keutuhan ciptaan alam, di mana kita memang diharuskan untuk mengelola masalah sampah dan lain sebagainya itu. Jadi sangat sesuai. Pohon Natal dari galon bekas ini menjadi simbol perayaan Natal yang kreatif, inklusif, dan peduli lingkungan. Setelah perayaan Natal selesai, semua galon bekas lem mineral akan disumbangkan ke pemulung dan pengepul untuk dijual ke pabrik daur ulang, lalu diolah kembali menjadi produk baru yang bernilai. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, kabel udara yang semrawut dan dinilai membahayakan keselamatan warga mulai ditertibkan di sejumlah ruas jalan di kota Cilegon, Banten. Penataan kabel dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan juga ketertiban lingkungan. Pemerintah Kota Cilegon memulai penataan kabel jaringan dengan sistem bawah tanah. Wali Kota Cilegon, Robinsar, melakukan pemotongan kabel udara sebagai tanda dimulainya kegiatan penertiban. Dalam pelaksanaannya, penataan dilakukan dengan melibatkan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk pemasangan kembali kabel melalui sistem bawah tanah. Penataan difokuskan pada pada ruas jalan utama dengan total panjang sekitar 14 km. Pekerjaan ditargetkan rampung dalam waktu 1 bulan. Dan pada akhir Januari 2026, kabel ditargetkan tidak lagi menggantung di udara. Kabel ya, karena memang instalasi bawah tanahnya sudah siap dari Abjatel dan juga Abji. Yang ini menandakan bahwa ini akan segera kita turunkan dalam tanah bertahap ya. Kita memang butuh proses karena memang kabelnya sangat banyak. Kurang lebih kita beresnya ke 14 km ya. 14 km ini kanan kiri ya, kanan kiri jalan yang kita benahi. Menteri Lingkungan Hidup beri sanksi kepada pemerintah Tangerang Selatan karena tidak bisa mengurus sampah di wilayahnya. Dan tak hanya itu pemirsa, Menteri Lingkungan juga mengklaim Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang sebagai kota kotor atau tidak layak mendapatkan predikat Adipura. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik berkunjung ke Tangerang Selatan guna membahas persoalan sampah. Dalam kunjungannya, Menteri Lingkungan Hidup memberi sanksi kepada pemerintah Tangerang Selatan sejak Mei hingga Juni 2026 mendatang karena tak bisa mengurus sampah di wilayahnya, khususnya TPA Cipecang. Meski saat ini baru sanksi administrasi, namun nantinya pemerintah Tangerang Selatan akan mendapatkan sanksi pidana 4 tahun penjara bila mana tak bisa urus persoalan sampah hingga Juni 2026 mendatang. Tak hanya itu, Menteri Lingkungan juga mengklaim Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang masuk ke dalam kota kotor atau tak layak mendapatkan predikat Adipura. Bagaimanapun juga, berdasarkan Undang-Undang 18 2008, maka sampah menjadi tanggung jawab Pak Wali Kota. Ini ada pasal 40 yang di dalamnya ada ancaman pidana minimal 4 tahun. Jadi kami sedang juga dalami terkait konteks ini karena hukum kan tidak boleh dikesampingkan. Hingga kini kondisi TPA Cipecang masih ditutup dari penerimaan pembuangan sampah dan kini pemerintah Tangerang Selatan terpaksa memanfaatkan TPS 3R untuk menampung sampah-sampah dari masyarakat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.
Pemirsa, hujan lebat mengguyur Argentina dan menyebabkan sejumlah wilayah tergenang banjir. Peringatan pun dikeluarkan pihak berwenang melihat cuaca buruk yang masih berlanjut. Badai hujan yang memecahkan rekor melanda Provinsi Corrientes, Argentina memicu banjir parah. Lingkungan terendam banjir dan mobil-mobil terjebak di pusat provinsi, sementara orang-orang berjalan di sepanjang jalan yang terendam banjir. Curah hujan hingga 300 mm tercatat dalam beberapa jam terakhir, terutama di ibu kota provinsi dan kota-kota terdekat. Badai tersebut memaksa setidaknya 150 orang meninggalkan rumah mereka dengan para pengungsi ditampung di sekolah, pusat komunitas, dan ruang publik lainnya. Sementara pemerintah kota meluncurkan operasi bantuan sosial dan kesehatan mendistribusikan paket makanan, kasur, dan perlengkapan penting. Badai tersebut juga menyebabkan gangguan logistik yang meluas dengan para pejabat dan warga menyebutkan sistem drainase yang tersumbat sebagai faktor di balik besarnya kerusakan. Komando Operasi Darurat Provinsi mengeluarkan peringatan oranye yang berkelanjutan karena kondisi buruk yang terus berlanjut dan resiko hujan atau banjir lebih lanjut. Tim pekerja jalan berupaya membersihkan saluran air, memperbaiki jalan, dan menangani kerusakan kritis yang disebabkan oleh curah hujan lebat. Pasukan Israel menghancurkan bangunan yang berisi 13 apartemen yang dihuni sekitar 100 warga. Penggusuran ini dilakukan dengan dalih bangunan tidak memiliki izin. Pasukan Israel menghancurkan bangunan tempat tinggal di lingkungan Wadi Kadum di kota Silwan, Yerusalem Timur. Alat berat menghancurkan sebuah gedung bertingkat dengan petugas polisi Israel yang menjaga lokasi pembongkaran. Menurut laporan media lokal, selain bangunan yang berisi 13 apartemen yang dihuni sekitar 100 warga dan dihancurkan karena tidak memiliki izin, sebuah fasilitas komersial di daerah Bab Almut juga diratakan. Dilaporkan otoritas Israel telah menghancurkan lebih dari 464 fasilitas dan bangunan di seluruh wilayah Yerusalem sejak awal tahun, termasuk 229 penghancuran di dalam kota Yerusalem itu sendiri. Pemerintah Provinsi Yerusalem menggambarkan pembongkaran tersebut sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan mengklaim kebijakan sistematis yang bertujuan untuk secara paksa menggusur penduduk Palestina dan mengosongkan Yerusalem dari penduduk aslinya. Sementara itu, Hamas mengklaim bahwa penghancuran bangunan tempat tinggal tersebut adalah operasi pembongkaran dan penggusuran massal terbesar yang menargetkan keberadaan Palestina di kota tersebut. Israel belum mengeluarkan komentar resmi mengenai insiden tersebut. Namun pihak berwenang Israel telah berulang kali menyatakan bahwa pembongkaran hanya dilakukan terhadap bangunan yang tidak berizin. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru, lalu lintas di Jalan Kalimalang, Bekasi ramai lancar. Petugas bersiaga untuk atasi kepadatan lalu lintas. Hingga Selasa malam, lalu lintas di kawasan Jalan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat ramai lancar. Kepadatan lalu lintas terjadi di traffic light. Aparat kepolisian bersiaga di lokasi untuk menjaga lalu lintas jika terjadi kepadatan. Polisi juga mendirikan posko pengamanan libur Natal dan Tahun Baru 2026. Puncak arus libur Natal diprediksi akan terjadi mulai malam kemarin. Sementara itu, lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Belum terjadi kepadatan kendaraan di puncak libur Natal dan Tahun Baru ini. Hingga pukul 19 malam, pemirsa, lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ramai lancar. Tidak ada antrean kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama. Polisi sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional untuk hindari kemacetan. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru 2026 arus penumpang kereta api jarak jauh di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat mengalami lonjakan.
Sejak siang hingga Selasa malam, para calon penumpang kereta api memadati area keberangkatan untuk menuju berbagai daerah. Berdasarkan data Daup 1 Jakarta, Selasa pagi tercatat 16.528 penumpang naik melalui stasiun Pasar Senen, sementara 13.237 penumpang turun di stasiun Pasar Senen. Selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru periode 18 Desember hingga 4 Januari 2026, KAI Daup 1 Jakarta mengoperasikan 1.732 perjalanan kereta. Sementara itu hingga Selasa 23 Desember 2025, jumlah tiket yang sudah terjual hampir 600.000 tiket dari total kapasitas sekitar 900.000 tempat duduk. Kereta api menjadi pilihan para penumpang karena dinilai lebih nyaman dan juga tepat waktu. Selain itu pemirsa, fasilitas yang semakin lengkap seperti tempat duduk yang nyaman, kemudian AC, hingga layanan makanan menjadi nilai tambahan bagi para penumpang selama perjalanan di kereta jarak jauh. Dapat tiketnya di stasiun Senen, jadi langsung aja kita booking. Fasilitas yang sekarang udah cukup bagus sih, udah memudahkan kita juga buat akses ke stasiun Senennya gitu. Menurut saya tuh kereta itu lebih nyaman ya, dan lebih lebih aman, terus lebih nyaman juga sih, gitu. Lebih better sih menurut saya, ya betul. Menurut saya di Pasar Senen ini cukup oke sih, bersih, oke, nyaman, aman gitu sih, cukup oke deh, well done gitu. Oke lah, bagus. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho memprediksi puncak arus libur Natal dan Tahun Baru terjadi pada pagi ini. Pihaknya pun telah menyiapkan rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan. Rencana atau kemungkinan arus mudik yang tadinya kita prediksikan tanggal 20, kemungkinan besok pagi sampai sore tanggal 24 kemungkinan ada arus yang cukup tinggi. Alternatif cara bertindak dan skenario baik itu yang ada di arteri dan tol sudah kita persiapkan. Parameternya sudah jelas, ketika berturut-turut di kilometer 50 radar itu menunjukkan 5.500, harus kita lakukan eksekusi kontraflow satu lajur, termasuk juga yang ada di Gadok, Puncak, Cianjur, Mengkreng. Ini para direktur lalu lintas sudah paham betul dari cara bertindak skenario-nya, termasuk juga kita persiapkan karena hari ini masih ada penertiban kaitannya dengan kebijakan SKP. Jadi SKP di jalan tol kendaraan besar sumbu 3 tidak boleh dilalui kendaraan sumbu 3, dilarang. Ini clear dari operasi sampai terakhir. Tetapi untuk kendaraan sumbu 3 yang di non-tol, di arteri, itu masih diizinkan. Pemirsa, libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, arus penumpang kereta api jarak jauh di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat mengalami lonjakan. Sejak siang hingga Selasa malam, para calon penumpang kereta api memadati area keberangkatan untuk menuju berbagai daerah tujuan. Berdasarkan data Daup 1 Jakarta Selasa pagi, tercatat 16.528 penumpang naik melalui stasiun Pasar Senen. Sementara 13.237 penumpang turun di stasiun Pasar Senen. Selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru periode 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, KAI Daup 1 Jakarta mengoperasikan 1.732 perjalanan kereta. Sementara itu pemirsa, hingga Selasa 23 Desember 2025, jumlah tiket yang sudah terjual hampir 600.000 tiket dari total kapasitas sekitar 900.000 tempat duduk. Diketahui kereta api menjadi pilihan para penumpang karena dinilai lebih nyaman dan tepat waktu. Selain itu fasilitas yang semakin lengkap seperti tempat duduk yang nyaman, AC hingga layanan makanan menjadi nilai tambahan bagi para penumpang selama perjalanan di kereta jarak jauh. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari stasiun Pasar Senen Jakarta, kita sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa. Selamat pagi Hadisti, jelang libur Natal dan Tahun Baru, apakah sudah terjadi kepadatan penumpang saat ini di stasiun Senen? Ya, selamat pagi Bayu dan juga pemirsa. H-1 memasuki Natal,
Stasiun Pasar Senen Jakarta sudah mengalami lonjakan penumpang. Nah, hari ini diprediksi menjadi puncak dari arus perjalanan liburan pada periode Nataru tahun ini. Dan selama 6 hari terakhir, PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat sudah memberangkatkan lebih dari 220.000 penumpang meninggalkan kota Jakarta. Nah, kalau untuk hari ini saja akan diperkirakan 48.000 lebih penumpang yang akan diberangkatkan dari KAI Daob 1 Jakarta. Dalam hal ini mayoritas berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta ini mencapai 17.000 orang, kemudian dari stasiun Gambir ini lebih dari 14.000 orang dan sisanya berangkat dari stasiun Bekasi. Kemudian juga terkait ketersediaan tiket pada periode Natal dan juga Tahun Baru, yakni pada 18 Desember kemarin hingga 4 Januari nanti, KAI Daob 1 Jakarta menyediakan sebanyak lebih dari 909.000 tiket dengan rata-rata per hari sebanyak lebih dari 50.000 tiket, dan hingga saat ini sudah habis terjual sebanyak 599.000 tiket atau mencapai 66% dari total ketersediaan. Artinya hingga 4 Januari nanti tidak tersisa banyak tiket lagi yang dapat dibeli oleh calon penumpang, yakni berkisar di 310.000 tiket saja. Kemudian juga untuk puncak dari arus perjalanan libur Nataru ini, KAI Daob 1 Jakarta memprediksi terjadi pada 23 Desember kemarin, lalu 24 Desember hari ini dan 25 Desember besok, dengan total penjualan tiket pada 3 hari tersebut okupansinya sudah mencapai 95%. Hal ini menunjukkan antusias penumpang atau masyarakat yang berangkat meninggalkan kota Jakarta menuju ke sejumlah wilayah menggunakan kereta api jarak jauh. Sehingga untuk mengantisipasi lonjakan penumpang tersebut, KAI Daob 1 Jakarta melakukan antisipasi dengan melakukan armada kereta tambahan sebanyak 16 KAJJ yang beroperasi setiap harinya, sehingga secara total setiap hari akan ada 84 perjalanan, baik itu dari stasiun Senen maupun juga dari stasiun Gambir. Nah, untuk tujuan favorit para penumpang diantaranya adalah Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan juga Purwokerto. Kemudian KAI Daob 1 Jakarta secara total dalam periode Nataru tahun ini mencatat ada sebanyak 1.733 perjalanan. Nah, jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar 10% jika dibandingkan dari periode tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 1.577 perjalanan. KAI Daob 1 Jakarta menghimbau kepada para penumpang yang akan melakukan perjalanan menggunakan KAJJ dari Daob 1 Jakarta ini untuk memperhatikan jadwal perjalanannya dan menyarankan untuk tiba lebih awal di stasiun Pasar Senen Jakarta ataupun juga stasiun Gambir untuk mengantisipasi keterlambatan. Kemudian juga untuk mendukung sarana, prasarana dan fasilitas, kita melihat situasinya di stasiun Senen Jakarta ini juga sudah cukup memadai. Untuk area tunggunya sudah cukup luas, baik itu untuk kursi tunggu yang nyaman, kemudian juga fasilitas tambahan lainnya seperti area bermain untuk anak-anak, sehingga bagi keluarga yang membawa keluarga, khususnya membawa anak-anak, ini bisa untuk tiba lebih awal memanfaatkan fasilitas sarana bermain anak-anak ini sembari menunggu jadwal keberangkatan. Demikian, Bayu. Baik, Hadisti, sudah mulai ramai di sana. Semoga Hadisti juga nanti bisa berlibur juga, Hadisti ya. Terima kasih banyak Hadisti atas laporan dari Pasar Senen, Stasiun Pasar Senen tepatnya, dan selamat bertugas kembali.